sehingga mempengaruhi juga perasaannya. Perasaannya ada perasaan takut, khawatir. Hadir juga tengah-tengah kita Ibu Cecilia Sagita, MPSI Psikologi. Adalah anggota tim psikolog di Klinik Hayandra. Saya Cecilia Sagita, saya akan membawakan materi mengenai pendampingan psikolog pada penderita kanker yang biasa dilakukan di Klinik Hayandra. Ya, ketika seseorang didiagnosis mengidap kanker, biasanya yang terjadi ada proses internal di dalam diri yang terjadi. Prosesnya, kemudian feelingnya, dan juga perilakunya. Jadi dalam prosesnya biasanya apa sih yang terjadi? Biasanya merasa waduh gitu ya, ini penyakit yang cukup serius, yang biasanya berujung dengan kematian, sehingga mempengaruhi juga perasaannya. Perasaannya ada perasaan takut, khawatir, apalagi kalau misalnya ternyata kanker itu adalah recurrence atau berulang, datang kembali. Dan pastinya juga mempengaruhi perilakunya yang bersangkutan dalam menghadapi kanker ini. Perilakunya bisa saja menjadi perilaku yang efektif untuk mencari bantuan medis, treatment medis yang sesuai, tapi bisa juga justru perilakunya tidak efektif, yang justru merugikan atau berpengaruh negatif pada kesehatannya sendiri. Ya, ini yang terjadi biasanya. Jadi ketika seseorang entah itu survivor, penyintas kanker ataupun penderita kanker, yang terjadi dalam psikososial impact-nya mencakup biasanya 4 aspek. Jadi aspek fisik, adanya penurunan daya tahan tubuh yang cukup signifikan tergantung dari tingkat stadium kansernya. Karena kondisi fisik yang menurun, otomatis pengaruhnya ke sisi emosinya. Ya, sisi emosinya. Ataupun sisi menjadi pengaruhnya ke sosial atau interpersonalnya. Seperti apa maksudnya? Kalau dengan kondisi fisik yang menurun, otomatis misalnya tadinya kerjanya full time, kemudian harus cuti dulu untuk menjalani treatment. Treatmentnya bisa jadi di luar negeri atau di luar kota, gitu ya. Kemudian juga pengaruh sama kegiatan sosial yang tadinya biasanya aktif, dengan kondisinya yang menurun, kemudian beliau atau yang bersangkutan sedikit mengurangi atau banyak justru mengurangi kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan. Kemudian juga ngaruh ke emosinya. Apa ngaruh ke emosi? Ada perasaan khawatir tadi ya, takut, cemas yang berlebihan, memikirkan juga kondisi, misalnya kalau beliau itu adalah anaknya, keluarganya, istrinya, suaminya, gitu ya. Atau ketika itu yang terjadi di anak juga punya emosi sendiri, orang tuanya. Jadi ini psikosocial impact ini bukan hanya pada pasiennya saja, tetapi juga pada keluarga pasien, melibatkan dua pihak, pasien dan keluarga pasien. Ya. Kemudian ada sisi yang berdampak juga adalah spiritualnya. Ada orang yang justru makin dekat, mendekatkan diri sama Tuhan ya, dari sisi spiritual justru makin dekat. Tapi ada juga yang justru mempertanyakan, apa ya saya gitu ya, kayaknya hidup udah sehat, jaga. Kemudian justru marah sama Tuhan. Jadi ada sisi spiritual ini kadang-kadang di beberapa pasien kami temui, ada yang justru makin tinggi atau justru makin menurun. Social interpersonal ini juga mencakup ketika seseorang didiagnosis cancer, ya. Kemudian mulai mengubah beberapa aktivitas kegiatan tua, memikirkan kondisinya, anaknya, keluarganya. Yang terjadi justru teman-temannya atau rekan-rekannya mengetahui bahwa beliau sakit cancer, dan kemudian apa yang terjadi? Mereka jemputin pasiennya ke rumah ya tanpa henti karena temannya banyak, atau beliau sosok yang penting. Dan itu justru malah membuat fisik beliau justru tambah kurang sehat karena terima tamu terus, nggak kerja tapi terima tamu. Tapi ya di Indonesia kami sering menemui bahwa segitu kami berempatinya atau segitu kerabat berempatinya dengan kondisi temannya atau kerabatnya.
berdampak sekali 4 aspek ini. Masalah psikologis yang biasanya terjadi. Jadi kalau di psycho-oncology ya, yang psikologi untuk penanganan onkologi, yang biasanya terjadi masalah psikologis itu adalah adanya beberapa pasien yang justru depression karena kansernya. Bisa menjadi klinikal sehingga perlu ditangani psikiater juga, tapi bisa juga yang memang sifatnya karena ada situasi dengan kansernya, ya, depression. Kemudian ada anxiety ini cemas yang berlebihan, jadi takut ke dokter, takut disuntik, apalagi kalau misalnya ya punya beberapa pengalaman takut dengan rumah sakit atau dokter ataupun alat jarum suntik. Kemudian anxiety ini juga berpengaruh pada anxiety mengenai tadi ya masa depannya, keberlangsungan hidupnya di depan. Kemudian ada masalah psikologis yang juga biasanya muncul adalah body image issue atau terkait dengan citra diri, citra badannya. Ada yang kanker payudara misalnya, kemudian harus diangkat payudaranya, itu sangat pengaruh. Kemudian yang rambutnya mulai rontok buat perempuan itu juga sangat menjadi pengaruh masalah psikologis yang cukup signifikan. Ya. Kemudian ada suicidal ideation, ada keinginan untuk bunuh diri pada beberapa pasien. Kenapa? Karena mereka mengalami pengalaman sakit yang begitu painfulnya buat mereka, yang menyakitkan sekali. Ada yang nyeri sekali sampai kayaknya udah gak tahan ya, putus asa. Jadi mungkin lebih baik saya mati aja. Ada yang sudah mempersiapkan kematiannya. Ada yang memang ingin melakukan yaudah deh bunuh diri gitu ya. Ini suicidal ideation, bunuh diri bukan bunuh diri yang seperti yang terjadi malah di anak SMP SMA. Ini berbeda lagi ya, mungkin sudah minta anaknya, pesan-pesan sama anaknya, minta udahlah gak usah diterima apapun gitu ya. Jadi suicidal ideation-nya lebih yaudahlah saya gak usah jalan diterima apapun biar cepat gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah impaired cognitive functioning. Jadi ada seringkali pasien dengan diagnosa kanker mengalami gangguan cognitive function. Seperti apa? Misalnya jadi mudah, jadi sulit untuk merecall informasi. Atau kalau dibilangin katanya suka ada pasien ini ya nggak inget gitu ya kalau dia sakit gitu. Itu bukan itu sih, tapi lebih yang ini tuh benar-benar jadi nggak mudah konsentrasi, sulit untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya atau pada apa yang dilakukan. Kemudian sulit mengingat hal-hal yang biasanya beliau ingat. Ya, untuk penanganan atau pendampingan psikolog yang dilakukan di klinik Hayanta, kami menggunakan konsep biopsikososial, ya, di mana konsep biopsikososial ini di tengah-tengahnya adalah kesehatan atau peningkatan kualitas hidup. Sebenarnya intinya ke situ. Jadi secara psikologikal emosinya lebih stabil misalnya. Jadi kita membantu secara emosinya supaya ada pasien tuh yang mudah marah ya karena saking sakitnya beliau nahan nyeri sedikit-sedikit jadinya mudah marah, gampang sekali marah sama anaknya, marah sama orang lingkungan di sekitarnya, marah sama dirinya sendiri mungkin. Kemudian juga pengaruhnya konsep ini ke sosialnya. Sosial itu adalah tadi interaksi dengan keluarganya, dengan lingkungan sekitarnya, perannya di keluarga yang mungkin juga berubah. Jadi ada satu pasien, beliau wanita, suaminya sudah meninggal dan beliau biasanya jadi orang tua tunggal, tapi karena beliau cancer jadi peran untuk pengasuhan anak ini diserahkan kepada mamanya, kepada adiknya.
Dan interaksi sosial dengan penderita kanker itu juga sangat memberikan pengaruh pada kondisi fisiknya atau kesehatan mentalnya. Next slide. Ya, pendampingan yang dilakukan ini di Klinik Hayana bukan hanya pada pasiennya, tapi kami juga mendampingi keluarganya atau keluarga yang memang datang untuk berkunjung ataupun bertanya ataupun ikut menemani pasiennya selama proses menjalani imun sel terapi di Hayana. Ya, pendampingan psikologi ini mencakup konseling yang dilakukan, konseling kepada pasien maupun keluarga, psikoedukasi kepada pasien ataupun keluarga, dan pendekatan psikoterapi yang biasanya kami lakukan di Hayana itu adalah relaksasi untuk menstabilkan mood atau emosinya pasien. Kemudian kognitif behavioral itu untuk mengubah pola pikir kemudian perilakunya pasien ataupun keluarga pasien. Karena seringkali yang terjadi di Hayana itu juga seringkali keluarga itu sangat protektif ya. Peran keluarga itu sangat signifikan memberikan dukungan sosial, tapi juga seringkali justru sangat protektif yang jatuhnya sebagai pengawas. Jadi ketika keluarga menjadi pengawas nih biasanya sangat membatasi kegiatan, keinginan pasien. Apa-apa nggak boleh, mau pergi ke pengajian nggak boleh karena kemarin udah pengajian, hari ini stop gitu ya. Mau ke arisan nggak boleh karena kemarin udah pengajian, hari ini nggak boleh arisan gitu. Nggak boleh ke pasar lagi, nggak boleh kerja lagi, nggak boleh kumpul sama temennya karena takut kecapean. Atau kepingin makan, tiba-tiba kepingin makan nasi kambing gitu ya, itu nggak boleh kata dokter itu kambing nggak boleh gitu ya misalnya. Atau mau makan roti nggak boleh, sukanya roti sama meses tapi nggak boleh karena memang secara nutrisi tidak diperbolehkan misalnya seperti itu. Tapi tanpa keluarga sadari, seringkali pembatasan ini justru membuat tekanan buat si pasiennya. Padahal maksudnya care ya, peduli dengan pasiennya itu sendiri. Tapi seringkali justru memberikan tekanan yang berdampak pada psikologis pasiennya. Jadi seringkali psikoedukasi, konseling maupun psikoterapi dilakukan bukan hanya pada pasien tapi ke keluarga pasien dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup pasien atau penderita kanker. Ya, intinya di Hayana bekerja secara integratif di medisnya, ya saling membantu dan diharapkan juga masyarakat atau sosial juga dapat saling membantu. Ini gambaran di lapangan sebenarnya. Sudah dari saya, terima kasih. Hayana dan Hayana mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media semua. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.